Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Tiara Anissa Taufik, mahasiswi Prodi PPKN dari Universitas Al-Azhar Mandar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin kalian pasti pernah dengar tentang sengketa perdata. Contohnya sengketa jual beli tanah, perselisihan warisan, atau banyak contoh yang lainnya. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan sengketa dalam hukum perdata, mulai dari cara litigasi dan non-litigasi. Nah, kalian bisa simak video ini sampai habis agar kalian bisa memahami tentang bagaimana hukum berjalan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kalian harus tahu apa sih itu hukum perdata. Jadi, hukum perdata adalah aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh permasalahan dalam hukum perdata. Beberapa di antaranya ialah sengketa jual beli rumah, perselisihan hak waris dalam keluarga, wan prestasi atau pelanggaran kontrak, serta gugatan perceraian. Jadi, jika terjadi sengketa dalam hukum perdata, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Nah, jadi teman-teman, dalam hukum perdata ada dua cara utama untuk menyelesaikan sengketa. Pertama, penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi, serta yang kedua ialah penyelesaian namun di luar pengadilan, disebut non-litigasi. Jadi, yang pertama kita bahas ialah litigasi. Nah, litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Tahapan litigasi dalam perkara perdata ada beberapa, yaitu penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, proses pemeriksaan awal dan mediasi, lalu sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi, putusan hakim, dan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sedangkan penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan, yang biasanya lebih cepat dan murah. Nah, ada beberapa metode penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Pertama, negosiasi. Jadi, para pihak berunding secara langsung tanpa perantara. Contohnya, dua pihak bersengketa membahas solusi secara langsung untuk mencapai kesepakatan. Kedua, arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase seperti BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Contohnya, perusahaan yang bersengketa memilih arbitrase agar lebih cepat dan bersifat final. Nah, ada juga mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga netral sebagai mediator. Nah, di Indonesia, mediasi diwajibkan sebelum masuk ke persidangan. Contohnya, sengketa warisan dalam keluarga yang diselesaikan dengan bantuan mediator. Keempat, konsiliasi. Mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator bisa lebih aktif dalam memberikan saran penyelesaian. Kelima, alternatif dispute resolution. Penyelesaian lain seperti musyawarah mufakat atau adat hukum setempat. Nah, contoh kasus sengketa perdata ialah seorang pembeli menggugat penjual karena tanah yang dibelinya ternyata bermasalah. Jika tidak ada penyelesaian di luar pengadilan, maka pembeli bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Lalu, mana yang lebih baik, litigasi atau non-litigasi? Nah, litigasi cocok jika pihak bersengketa sulit mencapai kesepakatan dan butuh keputusan yang mengikat. Sedangkan non-litigasi cocok jika kedua belah pihak ingin penyelesaian yang cepat dan damai. Sebagai contohnya, mari kita lihat kasus berikut. Nah, seorang pelanggan membeli produk secara online, tetapi barang yang diterima rusak. Pelanggan meminta pengembalian dana, tetapi penjual menolak. Nah, kasus ini bisa diselesaikan dengan dua solusi. Solusi pertama secara non-litigasi, yaitu melalui mediasi. Jadi, pelanggan dan penjual melakukan mediasi melalui platform e-commerce. Mediator membantu mencari solusi, misalnya penggantian barang atau refund sebagian. Sedangkan solusi kedua ialah litigasi atau pengadilan. Jika mediasi gagal, pelanggan bisa menggugat penjual di pengadilan negeri dengan dasar wan prestasi. Kesimpulannya, dalam hukum perdata ada dua cara penyelesaian sengketa. Pertama, litigasi, penyelesaian melalui pengadilan dengan tahapan gugatan hingga putusan hakim. Dan kedua, non-litigasi, penyelesaian di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, pilih metode yang paling sesuai dengan kondisi sengketa. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah lebih baik kita menyelesaikan sengketa perdata melalui pengadilan atau di luar pengadilan?